Oke, di video kali ini kita akan membahas film Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seseorang pria yang ditakdirkan mengikuti suatu turnamen untuk menyelamatkan bumi. Turnamen apa itu? Ya udah, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita bahas alur cerita filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkan suatu keluarga di kediaman Hanzo Hasashi pada tahun 1617. Di sini Hanzo bersama anaknya baru pulang sehabis mengambil air, namun ia ternyata kurang 2 ember lagi. Tapi anaknya yang sudah kelelahan memutuskan untuk pulang sekaligus untuk menjaga adik perempuannya yang sedang menangis. Lalu Hanzo pun kembali ke sumur untuk mengambil air yang kurang 2 ember lagi. Di sini kita diperlihatkan ada tato naga di salah satu tangan Hanzo, entah apa maksudnya. Di tempat lain, istri Hanzo yang sedang berkebun harus kembali ke rumah karena anaknya yang tidak kunjung berhenti menangis. Pada saat di dalam, entah mengapa hawa di situ terasa sangat dingin. Dan tiba-tiba, istri Hanzo yang melihat itu langsung menyembunyikan bayinya di suatu ruang bawah lantai. Namun pada saat mereka akan kabur, ada seseorang yang menghadang mereka yang kemungkinan dialah pelaku yang membuat kericuhan tadi. Pria ini bernama Bi-Han. Bi-Han adalah seseorang yang mampu mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Di tempat lain, Hanzo yang mendengar teriakan istrinya langsung bergegas pulang untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Namun pada saat ia sudah sampai, naasnya semua sudah telat. Ia melihat jasad istri dan anaknya tewas mengesankan, mengenaskan. Di sini Hanzo sangat terpukul tapi juga sangat marah. Lalu ia merasakan bahwa masih ada musuh di sekitarnya. Ia pun langsung membantai habis musuh-musuhnya. Dengan menggunakan kunai yang diikat tali, ia mampu mengalahkan mereka semua. Lalu berteriak. Ternyata Bi-Han masih ada di sana sedang duduk manja di sebuah batu di situ. Lalu tanpa basa-basi, Hanzo langsung menyerang Bi-Han dan pertarungan pun terjadi. Hanzo sempat tertusuk, namun ia masih bisa melanjutkan. Sampai akhirnya, kunai Hanzo direbut oleh Bi-Han yang membuat Hanzo harus kalah. Lalu Hanzo berkata, dan Bi-Han pun pergi. Tak lama kemudian, ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa-sisa akhir hayatnya, ia mendengar anak bayinya menangis. Namun apa daya, Hanzo sudah tak sanggup untuk melanjutkan hidupnya, dan akhirnya ia pun tewas. Tiba-tiba ada api yang menyelimuti jasadnya dan membuat jasadnya menghilang. Di sore hari hujan pun turun beserta petir yang menyambar yang ternyata itu adalah Lord Raiden. Lord Raiden datang untuk memeriksa peninggalan-peninggalan Hanzo dan ia pun masuk ke rumah Hanzo untuk membawa bayi Hanzo pergi bersamanya. Dan film pun baru dimulai. Bumi sedang diambang kehancuran. Kalah satu pertandingan lagi, maka bumi akan dijajah oleh dunia kejam bernama Outworld. Tapi ramalan kuno mengatakan kelompok baru para juara akan disatukan dengan bangkitnya Hanzo Hasashi. Lalu kita time skip beberapa ribu tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Cole Young, kita sebut saja Bang Cole, yang sedang ingin bertarung dengan support istri beserta putrinya. Saat ia bertarung, putrinya terus menyemangatinya hingga lawannya pun harus kewalahan. Di sini kita juga diperlihatkan seseorang yang sedang melihatinya. Enggak sih, sebenarnya banyak yang lihati, tapi cuma sosok ini yang disorot. Oke, kita lanjut. Bang Cole yang sudah kehabisan tenaga akhirnya kalah dan menyerah. Lalu kita pindah ke Outworld.
Di sini Bian sedang menemui atasannya yang bernama Sangsung untuk membahas masalah ramalan tersebut. Di sini Bian disuruh membunuh seluruh jawara turnamen yang ada di bumi. Namun Bian berkata bahwa ia bukan lagi Bian, melainkan Sub-Zero. Setelah itu kita kembali lagi ke Bangkul. Di sini Bangkul tengah bersiap-siap pergi dari tempat berantemnya tadi karena ia ingin dinner bersama keluarganya. Namun abang yang disorot kamera tadi datang dan mereka pun berkenalan. Di sini diketahui abang berotot ini bernama Jax. Lalu Bang Jax menanyakan soal logo naga yang ada pada diri Cole. Namun karena Bang Cole sedang terburu-buru, setelah ia memberi lihat logonya ke Bang Jax, Bang Cole langsung pergi. See you around, champ. Bang Cole beserta istrinya Ellie dan anaknya sedang makan di suatu warkop di sana. Namun tiba-tiba salju turun yang membuat orang di sekitar situ heran karena ini masih bulan Juli. Ternyata itu bukanlah salju biasa, melainkan ada Sub-Zero di sana. Namun Bang Jax yang sedari tadi memantau dari mobil langsung menjemput mereka menggunakan mobilnya. Di mobil, Bang Cole bertanya-tanya apa makhluk tadi, dan Bang Jax mengatakan apapun itu. Yang jelas, makhluk itu mengincar mereka berdua. Yang ternyata Bang Jax juga memiliki logo naga tersebut. Di sini Bang Jax juga mengatakan bahwa siapapun pemilik logo itu berarti ia adalah orang yang terpilih untuk bertarung. Ternyata Sub-Zero sudah ada di depan mereka. Bang Jax lalu menyuruh Bang Cole beserta keluarganya untuk pergi dengan mobilnya. Ia sendiri akan mengulur waktu untuk meladeni si Sub-Zero itu. Sub-Zero membawa Bang Jax ke suatu ruangan yang sudah beku dan tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di belakangnya dan pertarungan pun terjadi. Di sini Jax kalah telak lalu Sub-Zero membekukan tangannya dan menghancurkannya. Bang Jax pun tumbang. Lalu kita pindah ke keluarga Bang Cole. Di sini mereka telah sampai di suatu penginapan sepertinya. Namun karena Bang Jax sebelum melawan Sub-Zero telah memberikan koordinat kepada Bang Cole untuk menemui Sonya Blade, Bang Cole pun langsung pergi ke sana. Di Outworld, diperlihatkan Sangsung bersama salah satu petarungnya bernama Milena tengah membahas Sub-Zero yang berhasil mengalahkan satu petarung dari bumi, namun yang satunya lagi berhasil lolos. Lalu Sangsung mengatakan bahwa mereka harus meningkatkan pembunuhannya lagi dan mengirim Reptilian Sizot. Kemudian kita kembali ke Bang Cole. Setelah sampai di koordinat itu, Bang Cole langsung diserang oleh seorang wanita dan ternyata itu adalah Sonya Blade, orang yang dicari-cari oleh Bang Cole. Sonya Blade. Jax sent me. I'm Sonya. Sonya pun membawa Bang Cole ke rumahnya. Di rumahnya di suatu ruangan ternyata Sonya bersama Jax telah banyak melakukan riset tentang apa sebenarnya arti logo naga itu. Setelah meneliti selama bertahun-tahun, logo itu mengacu pada sebuah turnamen agung yang bernama Mortal Kombat. Dan yang memiliki logo itu adalah orang-orang terpilih dari bumi untuk ikut bertarung di turnamen itu. Ternyata mereka berdua tidak sendirian. Di situ ternyata ada seorang pria bernama Kano. Kano sendiri diikat di situ karena ia adalah manusia kampret yang rela melakukan apa saja termasuk membunuh demi mendapatkan uang. Dan Kano sendiri memiliki logo naga itu karena sudah membunuh pemilik logo sebelumnya. Oke, aneh jelasin dulu. Pemilik logo naga jika mati terbunuh, maka logo itu akan pindah ke orang yang membunuhnya. Dan Jax beserta Kano mendapatkan logo naga itu karena telah membunuh pemilik sebelumnya. Tiba-tiba lampu di sana kontak-kontak yang setelah dilihat itu bukanlah kontak biasa. Itu adalah makhluk aneh yang sudah masuk ke ruangan mereka. Makhluk itu bisa mengeluarkan lendir dan lendirnya bisa melelehkan apa saja. Makhluk itu model makhluk yang tak terlihat. Di sini Kano berhasil membebaskan dirinya karena lendir monster itu. Lalu Kano yang sudah terbebas menggunakan suar di sebelahnya lalu menusukkannya ke makhluk itu. Dan makhluk itu pun terlihat. Itulah Reptile Sizot. Dan mereka pun bertarung 3 lawan 1. Di sini Sonya berhasil melempar pisau ke monster itu dan Kano langsung menyobloskan tangannya ke dada monster itu lalu mengambil jantungnya.
monster itu pun tewas. Setelah mereka menang, Sonya mengatakan dia ingin pergi ke Quill Raiden. Apa itu Quill Raiden? Legenda mengatakan bahwa juara terdahulu selalu berlatih di sana. Namun, di antara mereka bertiga, cuma Kano yang tahu di mana Quill itu. Namun karena Kano orang kampret, dia ingin memberitahu di mana Quill itu setelah ditawarkan $3 juta oleh Sonya Blade. 3 million. It's my final offer. Pada keesokan harinya mereka bertiga pun pergi menggunakan pesawat temannya Kano. Setelah sampai, mereka pun lompat menggunakan parasut mereka. Setelah di bawah ternyata gurun luas dan setelah perjalanan yang panjang, mereka menemukan seseorang. Far enough, MC Hammer. Ia bernama Liu Kang, salah satu jawara dari bumi yang memiliki kekuatan bisa mengeluarkan api. Lalu Liu Kang pun membawa mereka ke Quill Raiden. It wasn't always like this. Come, through here. These murals are the living history of Mortal Kombat. Di sana juga mereka bertemu dengan Bang Jax yang masih hidup. Di sini Lord Raiden mencaci maki mereka karena mereka sangat belum siap baik mental maupun fisik. Alhasil Kano pun disetrum karena bacot mulu. Raiden menceritakan kepada mereka semua tentang Outworld, yang kalau bumi kalah satu pertandingan lagi, maka Samsung akan memperbudak seluruh umat manusia. Setelah itu pun mereka bersiap untuk latihan. Namun, tiba-tiba ada Sub-Zero yang menyerang Liu Kang. Pada saat Liu Kang dicekik, tiba-tiba ada topi terbang yang tentu saja itu adalah Kung Lao. Ternyata Sub-Zero datang tidak sendirian, melainkan bersama Samsung dan Mileena. Tapi Lord Raiden pun segera datang agar Samsung tidak mengacau di luar pertandingan dan memberi penghalang petir ke kuil tersebut agar Samsung beserta petarungnya tidak bisa masuk. Lalu di sini latihan mereka pun dimulai. Latihan ini bertujuan untuk membentuk Arcana atau semacam skill super gitu. Dan latihan hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki logo naga saja, yang mengharuskan Sonya Blade untuk tetap di luar area latihan. Lalu Sonya Blade pun menjenguk Jax dan Jax di sini sudah siuman dengan tangan barunya. Mantap juga ya. Kita lanjut ke latihan. Di sini mereka Kano dan Cole dilatih oleh Kung Lao dan Liu Kang. Namun sayangnya walau latihan sudah selesai, mereka berdua belum bisa membangkitkan arkananya. Sampai ketika mereka sedang berkumpul untuk makan-makan, di sini Kano dibuat marah oleh Liu Kang dan Kung Lao. Dan I had a better idea. He's a fucking cave dweller here, be twirling his anal beads. Fucking April! ya, membuat Kano bisa membangkitkan arkananya, yaitu mengeluarkan laser dari sebelah matanya, hanya sebelah. Setelah keesokan harinya, Bangkol dilatih oleh Kano namun tetap tidak membuahkan hasil. Setelah latihan, Bangkol teringat dengan keluarganya, tapi tiba-tiba Lord Raiden datang, lalu mengatakan bahwa Cole ini adalah keturunan dari ninja legenda yaitu Hanzo Hasashi. Namun karena Bangkol belum menemukan arkananya, Bangkol pun disuruh untuk menemui istrinya kembali. Be with your family. Kemudian di Outworld, Samsung bersama Kabal, Riku, Nitara, dan Mileena serta juga Sub-Zero sedang membahas bagaimana cara mereka agar bisa menembus kuil itu. Dan di sini Kabal memiliki rencana untuk menghasut si Kano. Anjir, Kabal kenal Kano. Cuk, gimana lah circle Kano? I think I can help. Did you see a guy down there? Answers to Kano. Tiba-tiba ada Goro juga datang ke situ. Lalu kita kembali ke kuil di mana Kabal akan melakukan rencananya yaitu menghasut Kano dengan mengatakan bahwa Kano akan mendapatkan uang melimpah ruah jika ia mau berpihak kepada Kabal dan menghancurkan pelindung kuil itu. Si Kano pun langsung mau, ya kan? Kano pun langsung menghancurkan kunci pelindung petir itu dengan cara menghancurkan patung mata naga yang ada di kuil itu. Lalu pelindung pun hilang. Samsung pun langsung masuk ke kuil itu bersama seluruh pasukannya. Di tempat Bangkol, ternyata Guru telah ada di sana dan menyerang mereka. Get back inside!
Kembali ke kuil, di sini pertarungan pun sudah terjadi dengan Liu Kang melawan Kabal, Riku melawan Jax, dan Cole melawan Goro. Dengan atau tidak dengan adanya Arcana sekalipun, Mileena di sini melawan Sonya Blade. Namun di sini Sonya kalah telak dan hampir terbunuh. Namun karena ia tidak memiliki logo naga itu, Mileena pun tidak tertarik untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba ada Kano yang mengacau. Kano melempar Sonya dan memutuskan lengan patung dengan lasernya. Di sisi lain, Kung Lao bertarung dengan Nitara, dan di sini Nitara harus menjemput ajalnya karena Kung Lao berhasil membelah dirinya. Di tempat Bangkol yang sedang terdesak dibantu oleh istrinya yang membuat Goro mengincar istri dan anaknya. Namun Bangkol yang melihat keluarganya diganggu, tiba-tiba Arkananya pun bangkit yang membuatnya jauh lebih kuat dan mengalahkan Goro dengan sangat easy peasy. Di kuil, Jax yang sedang membantu Sonya mengangkat reruntuhan dari patung tadi mendapatkan arkananya juga. Arkananya membuat tangannya lebih modern dan lebih kuat. Setelah semua terjadi, Raiden pun datang dan membuka portal untuk Bangkol. Namun setelah Raiden mengatakan bahwa Cole adalah keturunan Hanzo Hasashi, ia langsung meneleport seluruh jawarannya. Tapi di sini Bangkol berhasil diserang oleh Sub-Zero yang membuatnya tidak terteleport. Namun Kung Lao yang siap tanggap berhasil membantu Cole. Tapi malah jiwanya yang disedot oleh Samsung dan Kung Lao pun mati di tempat. Ternyata di sini Raiden meneleport mereka ke suatu tempat yang berada di antara bumi dan Outworld. Di sini Bangkol diberikan kunai milik Hanzo agar jiwa Hanzo bisa ikut bertarung dengannya. Lalu mereka pun membuat rencana untuk bisa mengendalikan pertarungannya. Di sini mereka memiliki rencana yaitu mereka akan bertarung 1v1 dengan memisahkan mereka menggunakan kekuatan Raiden. Mereka musuhnya ya cuy. Di sini Jax akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, sedangkan Cole dengan Liu Kang akan melawan Mileena dengan Kabal. Dan Sub-Zero karena ia terlalu overpower, mereka akan melawan bersama-sama di akhir. Di sini Jax berhasil mengalahkan Reiko dengan menggeprek kepalanya. Kano berhasil dikalahkan oleh Sonya dengan cara Feels fucking amazing, mate. Di sini Sonya mendapatkan logo naga milik Kano dan Kabal berhasil di-fatality oleh Liu Kang dengan fatality ikoniknya. Ini kalau di rental PS dulu kalau ada yang pakai fatality ini langsung rame tuh. Naga. Keren sih. Namun beda dengan yang lain, Bangkol di sini terdesak, lemah banget dah. Namun tiba-tiba Sonya datang dan langsung menembak Mileena dengan skill arkananya. Anjay, teman-teman dia nyari arkana susah setengah mampus lah dia. Sekali dapat logo naga langsung dapat arkananya, cok. Di rumah Bangkol, ternyata Sub-Zero telah berada di sana. Lalu Sub-Zero teleport ke tempatnya Bangkol dan memperlihatkan cincin milik anaknya. Bangkol langsung ke-trigger dan langsung mengejar Sub-Zero sampai masuk ke portalnya. Portal itu terhubung ke suatu tempat yang sudah beku bersama anak dan istri Bangkol juga ada di situ. Lalu Sub-Zero tiba-tiba datang dan mereka pun bertarung. Namun karena Bangkol ini yang terlalu lemah atau Sub-Zero yang terlalu OP, di sini Bangkol nggak bisa melakukan banyak perlawanan. Tapi pada saat kunai Hanzo dikeluarkan, tiba-tiba The blade of Hanzo. Get over here. ya Hanzo datang dari neraka dan ingin membalas dendam kepada Bian. Pertarungan epik pun terjadi kembali. Di sini Hanzo berhasil membawa Sub-Zero ke tempat Bangkol agar si Cole ini mau membantunya dan 2 lawan 1 pun terjadi. Hanzo di sini berhasil dibukukan oleh Sub-Zero dan Bangkol 1v1 dengan Sub-Zero.
Bahkan Sub-Zero di sini berhasil ditusuk oleh Bangkul. Hanzo pun berhasil membebaskan dirinya dengan menggunakan arkana lavanya dan 2 lawan 1 pun terjadi kembali. Sub-Zero yang sudah kehabisan tenaga, dirinya berhasil difatality oleh Hanzo yang sekarang telah menjadi Scorpion. Dan Sub-Zero pun harus berakhir di sini. Setelah itu Raiden bersama teman-teman jawaranya pun datang, tapi kali ini Raiden memuji mereka. I'm impressed. I thought you said you couldn't get involved. Tak lama, Samsung datang untuk menjemput jawaranya yang sudah mati. I will not bring fighters. Namun karena dia banyak bacot, Raiden langsung meneleportnya entah kemana. He took so much. What happens next? Lalu Shin berpindah ke Bangkol di tempat berantemnya di awal tadi. Di sini ia mengatakan bahwa dia pensiun dari pemberantemannya dan mengatakan ia akan pergi ke Hollywood. Hollywood? What the hell's in Hollywood? Setelah itu tamat coy. Ya sampai di sini dulu alur cerita film kita kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini silahkan di like aja dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.